Baik, berikutnya di info sudah tercantum opening tapi saat masuk ke mapel masih kosong. Di info sudah ada tercantum opening tapi saat masuk ke mapel masih kosong. Nah, ini mungkin perlu diperjelas lagi pertanyaannya seperti apa. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan untuk ketika ada materi terbit, ada notifikasi masuk ke dashboard HP-nya. Ketika diklik di sana, maka loncatnya sekarang bukan ke mapel tapi masih ke kolom atau menu pengumuman, yang mana secara manual harus keluar dulu kemudian pindah ke mapelnya saja secara mandiri untuk diakses materi atau tugas ada di mapel, ada di menu LMS tersebut. Jadi kalau di siswa itu menu mapel itu nama lain dari LMS gitu ya. Memori di HP juga terbatas. Nah, untuk memori HP, RAM usage ini barangkali ya lebih ke RAM usage, tapi juga ada yang merujuk ke storage usage. Jadi penggunaan penyimpanan, penggunaan RAM. Nah, lagi-lagi kita sudah melakukan efisiensi berkali-kali sehingga penggunaan dari aplikasi SDIT dan juga SMPIT Anima itu dengan RAM 2 GB saja di HP itu sudah support. Sudah minimal requirementnya, syarat minimalnya di HP tersebut minimal 2 GB RAM. Sementara HP keluaran zaman sekarang HP yang baru-baru, yang up to date, yang high spec itu sudah tidak ada yang 2 GB, minimal 4 lah ya, 4 ke atas sekarang. Jadi sudah sangat luang sekali dan tidak boros RAM. Tadi di keterangan selanjutnya saya sampaikan tidak boros kuota, juga ini tidak boros RAM, tidak boros memori yang dibutuhkan untuk mengoperasikan. Nah, biasanya untuk HP-HP tertentu, terutama penggunaan siswa atau mungkin orang tua siswa atau mungkin sebetulnya semua pengguna Android, terkadang masih ada yang belum menyadari bahwa ketika menggunakan aplikasi, membuka aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, kemudian dia meng-close-nya dengan mengklik tombol home yang ada di bawah di tengah itu, secara tampilan memang hilang dan tertutup. Tetapi sebenarnya di background, di belakang dia masih running, masih berjalan. Makanya disebut running on background. Jadi ada dua, ada running on background berjalan tapi tidak kelihatan, ada juga yang running on screen. Berjalan di layar yang di depan. Jadi semuanya sebetulnya berjalan gitu. Nah, ketika semuanya berjalan, setiap aplikasi yang dibuka ini butuh RAM untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Kalau RAM-nya 2 GB, berarti hanya terbatas beberapa aplikasi saja yang bisa berjalan bersamaan di screen maupun di background. Kalau misalnya RAM-nya 6 GB atau 8 GB, lebih banyak lagi yang bisa berjalan bersamaan. Nah, inilah sebetulnya kuncinya ada di sini, di maintenance HP masing-masing. Ketika merasa bahwa banyak aplikasi yang dibuka, boleh dicek recent application itu biasanya posisinya ada di sebelah kanan atau tidak sebelah kiri gitu ya, tombol home. Jadi beda-beda tiap HP, dilihat saja, pokoknya patokannya yang tengah itu tombol home. Kalau yang sebelah kanannya tombol back, berarti yang sebelah kiri home itu recent app bisa diakses, bisa dihapus di situ. Sebaliknya kalau misalnya tombol back-nya itu ada di sebelah kanan, berarti misalnya tombol recent app-nya ada di sebelah kiri. Tinggal diklik saja, nanti akan terlihat aplikasi-aplikasi yang running on background, dan silahkan di clear apps, di clear recent apps di situ, dibersihkan semua, dan itu adalah langkah yang benar-benar menutup aplikasi yang sudah terbuka saat itu, sehingga RAM-nya akan free lagi, RAM-nya akan naik lagi gitu. Misalnya tadi sudah pakai, misalnya RAM HP-nya ada 2 GB, dia kemudian buka ada 5 aplikasi bersamaan. Nah, ternyata masih dengan 5 aplikasi tersebut sisa RAM-nya hanya sekitar 100 MB saja dari 2 GB. Itu pasti akan terasa lemot.
Itu. Makanya di clear app dulu, kemudian dibuka yang betul-betul dibuka, termasuk misalnya contohnya anak lagi belajar buka SDT-A5, pastikan dulu saja aplikasi-aplikasi yang lain tidak terbuka ya, kecuali kalau memang HP-nya RAM-nya tinggi atau besar. Itu bisa bersamaan gitu ya. Jadi sekali lagi kita sudah pernah mengukur juga penggunaan RAM-nya ini jangan dibandingkan seperti penggunaan RAM Instagram atau YouTube atau bahkan Google Chrome, itu pun sebetulnya tinggi penggunaannya, tinggi kebutuhan RAM-nya. Untuk aplikasi SDT-A5 nanti saya update lagi, terakhir itu sekitar 100 MB saja kebutuhannya untuk running, membutuhkan RAM sebanyak sekitar 70 sampai 100 MB saja. Sehingga minimal 2 GB RAM itu sudah sangat layak ketika memang dia juga tahu diri membuka aplikasi tidak terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya.